dibalik daripada kasus perperangan antara Iran dan Amerika Serikat. Pertanyaannya, di antara dua ini, mana yang kedua ini mengangkat isu kemanusiaan Palestina dan agama? Tidak ada. Iran punya misi sendiri, Amerika punya misi sendiri. Tapi di balik perperangan ini ada satu misi yang sangat besar sekali yang mereka sembunyikan. Apa itu? Agama. Amerika membawa misi agama, Syiah membawa misi agama. Dan ini poin penting untuk kita sampaikan, Pak, bahwa mereka berperang bukan untuk kemenangan agama Islam, bukan sama sekali. Tapi yang perlu kita pahami, umat muslim tidak mampu berbuat apapun ketika mereka berada dalam kondisi yang sangat terjepit. Maka kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa'ir rasyidin. Satu. Yang kedua, kata Nabi, berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan sunnah. Kelak di akhir zaman Anda berada pada posisi yang sangat terjepit. Umat muslim sangat terjepit, ditembak, dijajah dari berbagai macam sisi, baik sisi akalnya, baik sisi pendidikannya, baik sisi ekonominya, politiknya, semua dijajah. Pertanyaannya adalah, di antara penjajahan yang besar yang mereka lakukan terhadap Islam, Anda berada di posisi yang mana? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan kita. Makanya Nabi mengatakan, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah yang selamat. Yang kedua, kata Nabi, as-sabru sabran jamil. Orang yang bersabar, as-sabru idza asabatum. Orang yang bersabar ketika kondisi fitnah yang bertebaran, dan mereka memperkuat diri mereka, bertahan dengan kesabaran, inilah orang-orang yang pemenang kelak di akhir, Pak. Nabi bilang begini, dalam riwayat yang lain Nabi bilang, kelak umat muslim itu akan berada pada fase di mana mereka betul-betul menghadapi kekacauan yang sangat nyata. Bapak Ibu boleh lihat, fakta itu mulai terlihat sedikit demi sedikit. Fakta itu mulai terlihat sedikit demi sedikit. Uniknya adalah, kita tidak tahu apa maksud daripada perbuatan ini, kita nggak tahu. Kita ambil dari sisi yang lain. Yang pertama, mulai bermunculan isu-isu yang tidak benar di sisi umat muslim hari ini. Semakin tinggi mayoritas muslim, tapi kita tidak bisa menolak kedatangan seekor babi ataupun khamar. Bayangkan, kita kedatangan seekor babi dan khamar, kita tidak bisa menolaknya. Artinya adalah, lisannya umat muslim tak mampu lagi berbicara. Sementara derasnya arus masuk seekor babi, masuk babi, masuk khamar, masuk narkoba dan lain sebagainya, kita tidak bisa menolaknya. Kita hanya bisa berkata, kami akan tetap dalam keimanan. Ini kaitannya sabar, kuncinya sabar. Kenapa demikian? Karena banyak hari ini yang syubhat, yang haram mereka halalkan, yang halal mereka haramkan. Kita lihat kasus kedua. Kasus kedua, bermunculan isu-isu yang tidak benar di sisi kita. Banyak orang yang mencoba hanya isu, dan bahkan ini sempat terbesit menjadi satu planning, bahwa zakat mau dipindahkan, mau dipindah alihkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah kemanusiaan, bisa dinikmati oleh semua umat. Dan ini masalah, Bapak Ibu, sangat masalah sekali. Pertanyaannya adalah, apakah umat muslim dengan hal tersebut mampu berdiam diri saja atau berbuat apa? Yang ketiga, mulai bermunculan orang-orang yang melecehkan Al-Quran, melecehkan Islam, melecehkan baginda Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Dan umat muslim hanya berada pada posisi diam dan tak mampu berbuat. As-sabru, kunci. Ini belum seberapa, nanti akan sampai pada puncaknya di mana umat muslim habis ditatar, dijajah secara ekonomi, politik, pemikiran, pendidikan. Bahkan hari ini kalau kita lihat pendidikan kita, mohon maaf, kita lihat pendidikan kita, mana pendidikan kita yang hari ini mengantarkan menjadi orang yang berakhlak mulia, bermental yang kuat, beragama yang hakiki? Tidak ada. Bahkan mohon maaf, sekelas Kementerian Agama ini dipotong deh, bekerja sama dengan, bahkan di Masjid Istiqlal itu ada pojok namanya American Corner,
pojok Amerika yang baru diresmikan. Di beberapa tempat universitas, lembaga-lembaga bekerja sama dengan dua, ada American Corner, ada Iranian Corner. Ada pojok Amerika, ada pojok Iran. Uniknya adalah kedua-dua ini tidak sejalan dengan Islam sama sekali. Ini poin penting, Pak. Betapa mereka serius merusak kita dari sisi hal tersebut. Maka ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu, walan tarda ankal yahud wan nasara, itu sesungguhnya perkataannya fakta. Nggak, kita harus imani itu. Karena orang kafir itu apapun akan mereka buat untuk merusak kita. Itu satu. Sekarang kita lihat di dalam ayat yang lain. Apa perbuatan-perbuatan yang lain yang mereka lakukan terhadap kita, yang mereka ingin merusak kita, menjauhkan kita dari sisi agama? Mungkinkah seorang tokoh agama mengatakan kepada kita, seorang tokoh agama yang menjadi pegangan, yang menjadi sandaran, apa kata mereka? Tinggalkan zakat. Tinggalkan zakat. Sesungguhnya zakat tidak populer pada masa Nabi. Zakat tidak populer pada masa Khulafaur Rasyidin. Kita lihat Bapak Ibu, salah satu sumber terbaiknya Umar bin Khattab, salah satu sumber pendapatan negara terbaik pada masa Umar bin Khattab diambil dari zakat yang kemudian dikelola oleh siapa? Umar bin Khattab melalui Baitul Mal. Itu zakat. Salah dua di antara perbuatan Umar bin Abdul Aziz yang meneruskan perbuatan kakeknya atau mungkin uyutnya, Baitul Mal, yang mampu mengurangi kemiskinan meskipun tidak murni hanya zakat saja, benar, bercampur sedekah, bercampur dengan wakaf, benar, tapi setidaknya peran zakat menjadi poin penting. Ini harus dipahami, Pak, dari sisi ini. Artinya kita tidak berbicara pada persoalan zakatnya, kita berbicara pada persoalan bagaimana mereka merusak pemikiran kita. Ini kaum-kaum liberal, Pak, yang punya kerjaan liberalisme, kaum-kaum liberal. Maka Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali, la yattaqilun, kita ini jangan sampai terjebak dalam persoalan agama. Kita beribadah amrul ma'ruf, tahajud kita jalan baik, duha kita jalan bagus, hafalan Quran kita bagus, tapi persoalan mungkar kita diam. Persoalan kemungkaran kita tak berani berbuat. Persoalan kemungkaran yang nyata-nyata terjadi di dalam diri kita, dalam tubuh umat muslim, kita tak berani berbuat apapun.